way groweth drear, precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Bila 2,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada, apa kabar? Saya Mitzi Anggriani kembali menemani Sobat Maestro saat ini. Tentu saja berbahagia kalau kita boleh bersama-sama walaupun tidak bertemu muka, tetapi kita boleh bersama-sama di udara untuk menikmati hadirat Tuhan lewat renungan firman Tuhan. Dan tentunya kita percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja, maka kita sendiri yang akan diubahkan menjadi lebih baik seperti apa yang Tuhan mau. Dan Sobat Maestro dimanapun berada saat ini, mari sejenak kita siapkan ayat yang akan kita renungkan bersama-sama. Saya akan ambil dari satu ayat saja dari Yakobus pasal 5 ayat 16b. Lalu kemudian Sobat Maestro bisa siapkan dari 1 Samuel 1 ayat 1-20, tapi tidak akan saya bacakan karena nanti akan saya ceritakan saja isinya ya. Baiklah Sobat Maestro, Yakobus 5 ayat 16b siapkan bersama untuk kita menjadi dasar renungan kita pada saat ini. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami boleh kembali di hadapan hadirat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kembali apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Bapa, supaya apa yang akan kami dengar, akan kami renungkan, bahkan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami saat ini, dan mari Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Ya Sobat Maestro, saat ini kita akan mendengarkan satu tema mengenai doa yang menghasilkan jawaban. Yakobus pasal 5 ayat 16b mengatakan demikian. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sobat Maestro, Alkitab tidak menjelaskan adanya suatu poligami yang baik tanpa percekcokan maupun pertengkaran. Alkitab juga tidak mencatat adanya sebuah keluarga yang begitu harmonis karena poligami. Bahkan contohnya di dalam Alkitab ada Sarah yang menyuruh Abraham suaminya untuk mengambil Hagar sebagai istri keduanya. Dan kita tahu ceritanya Sobat Maestro. Akhirnya terjadilah kisah yang sangat menyedihkan, yaitu pengusiran Hagar dan Ismail dari keluarga Abraham. Hal yang sama juga Sobat Maestro dialami oleh Elkana bin Yeroham dari suku Efraim. Elkana ini punya 2 orang istri, yaitu namanya Hana dan Penina. Hana tidak mempunyai anak, sedangkan Penina mempunyai banyak anak. Sobat Maestro, seorang wanita yang tidak punya anak itu merupakan aib yang besar pada waktu itu. Bahkan bisa juga dianggap begitu banyak dosanya sehingga dikutuk oleh Tuhan. Hal yang berbeda dialami oleh istri Elkana yang bernama Penina, istri keduanya. Penina merasa bangga sekali karena sebagai seorang istri dia bisa melahirkan banyak anak sehingga dapat membahagiakan sang suami. Akan tetapi Sobat Maestro, kebanggaan Penina itu disertai dengan kesombongan
dan penghinaan yang menyakitkan hati madunya, yaitu Hana. Dia ingin menjatuhkan madunya. Demikianlah yang dilakukan oleh Penina terhadap Hana. Seakan-akan ada suatu kompetisi untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian sang suami. Penina menjadi sakit hati dan Penina yang menyakiti hati Hana dan Hana menjadi sakit hati. Dengan tentunya Penina menyakiti Hana itu dengan tujuan supaya Hana tidak betah ada di satu tempat ya, ada di satu posisi yang sama. Sehingga kalau Hana pergi, maka cinta kasih dan perhatian Elkana tentu tercurah dengan Penina. Itu yang dipikirkan oleh Penina. Dia akan merasa disayang, demikian juga anak-anaknya. Tentu kita lihat di sini Penina sangat licik dan serakah, bukan? Dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakitinya sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Sebagai seorang wanita, hati Hana tentu terasa sakit dan pedih karena penghinaan Penina madunya itu. Ditambah lagi perasaan bahwa ia tidak bisa membahagiakan suaminya karena mungkin saja hati Hana sakit, bahkan mungkin minder juga karena tidak diberi anak. Kalau Hana seorang pria, mungkin dia akan marah dan mengamuk. Akan tetapi Hana adalah seorang wanita yang lemah, sehingga dia hanya bisa menangis dan tidak mau makan sebagai ungkapan kesedihannya. Sobat Maestro, di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 8, boleh nanti dibaca saja ya, ini ceritanya dari situ ya, dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20, tapi saya akan bacakan ayat 8. Di sini menjelaskan bahwa Elkana selaku suami Hana menyatakan cintanya kepada sang istri dengan menghibur. Elkana tahu betapa dalam kesedihan yang dialami oleh istrinya karena Elkana menikah lagi dengan Penina. Lalu Elkana berkata kepada istrinya Hana ini, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikian kata Elkana. Mungkin kita berpikir sebagai wanita ya, ibu-ibu khususnya, kalau ada suami yang seperti ini enak saja gitu ya. Bertanya lagi kenapa nangis, kenapa sedih, gak mau makan. Ya jelaslah perbuatan suaminya. Nah Sobat Maestro, perbandingan yang diungkapkan Elkana. Elkana ini membandingkan dirinya dengan 10 anak laki-laki. Ini merupakan suatu penghiburan yang luar biasa dari seorang suami, bukan? Tapi Hana seperti pada umumnya wanita, tentu merasa sakit hati sekali dengan penghinaan suaminya ini. Saya pikir sesabar-sabarnya Hana sebagai seorang istri yang dihina oleh madunya, akhirnya toh kesabarannya berbatas juga, bukan? Nah Sobat Maestro, oleh sebab penghinaan tersebut tidak hanya sekali atau 2 kali saja. Penghinaan itu mungkin sudah dilakukan selama bertahun-tahun sehingga tidak dapat dibayangkan betapa dalam sakit hatinya Hana. Dan penghinaan itu mungkin sudah menjadi akar kepahitan bagi Hana. Bayangkan saja Sobat Maestro, bukan seminggu, bukan sebulan, tapi sudah bertahun-tahun, demi tahun Sobat Maestro. Ya, walaupun hatinya syarat dengan kepedihan, tetapi Hana tetap ikut mempersembahkan korban di Silo, yaitu di bait Allah. Apakah ini karena tradisi sehingga Hana akan merasa berdosa kalau tidak ikut? Atau hanya sekedar menyertai sang suami untuk menunjukkan bahwa ia adalah istri yang baik? Atau mungkin juga Hana ingin mengobati luka hatinya yang sangat dalam dengan datang ke bait Allah dan mempersembahkan korban di Silo? Sobat Maestro, yang pasti kalau saya bayangkan, yang pasti pada suatu kali setelah selesai makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedangkan Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait Tuhan, bait sucinya Tuhan. Dan saya bayangkan dengan hati yang pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana merasa bahwa Allah sungguh-sungguh tidak memperhatikan kesengsaraan hambanya dan telah melupakannya, sehingga di dalam doanya Hana bernazar kepada Allah
bahwa kalau Allah memberikannya seorang saja anak laki-laki, maka dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan, kepada Allah. Hana terus berdoa. Dia bersungguh-sungguh dalam meminta anak kepada Tuhan. Hana mengungkapkan segala perasaan hatinya kepada Tuhan, sehingga hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak terdengar. Begitu seriusnya Hana berdoa dan memohon anak kepada Tuhan, sehingga dia tampak seperti wanita yang sedang mabuk, dikatakan di dalam tulisan 1 Samuel 1 ayat selanjutnya itu. Imam Eli yang melihat Hana sedang berkomat-kamit menyangka bahwa dia sedang mabuk karena banyak minum anggur. Sehingga Eli berkata, "Berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Ini dikatakan sebagai seorang yang sedang mabuk. Bayangkan, Hana lebih sakit lagi, Sobat Maestro. Hana tidak marah, tapi dia hatinya semakin sedih. Hana tidak mabuk anggur, tapi dia sedang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Sobat Maestro, kecemasan dan sakit hati yang begitu besar yang dialami oleh Hana sudah membuatnya dia berdoa terlalu lama sampai dikira dia mabuk. Hana merasa belum lengkap mencurahkan segala kepedihan hatinya dan kecemasannya hanya kepada suami yang amat mencintainya kalau belum mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan yang sangat dia hormati dan yang sangat dia sembah. Hana terus-menerus berdoa sampai dengan dia mendapat kekuatan untuk kembali mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Sobat Maestro, hasil dari penderitaan dan sakit hati yang lama akibat penghinaan adalah lahirnya seorang bayi laki-laki yang mungil. Dan Hana tidak salah jalan dalam menghadapi penderitaan yang melanda rumah tangganya. Penderitaan yang dialaminya itu tidak membuatnya ingin bercerai dari suaminya. Tapi Hana datang kepada Tuhan. Hana membagikan kepedihannya dengan Tuhan. Sehingga Tuhan pun menyatakan cinta kasihnya. Tuhan memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Hana dengan kesetiaannya. Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan Hana. Dia mengingat dan tidak melupakan Hana. Tuhan membuka kandungan Hana dan memberinya seorang anak laki-laki mungil. Dan bayi mungil itu bukan hasil rayuan Hana kepada Tuhan sehingga Tuhan terpikat. Tetapi karena Hana setia kepada Tuhan dan berdoa. Bayi yang mungil ini, Samuel yang mungil namanya adalah Samuel, adalah hasil dari suatu pergumulan doa yang penuh dengan iman. Sobat Maestro, Hana memohon seorang anak laki-laki kepada Tuhan untuk menghibur kepedihan hatinya, untuk membahagiakan suaminya, dan untuk menunjukkan kepada Penina madunya bahwa Tuhan dan suaminya sangat mengasihinya. Hana berharap agar Penina sadar dan tidak menghinanya lagi. Lebih dari itu, Sobat Maestro, Hana ingin agar anak yang telah dimintanya itu dikembalikan lagi kepada Tuhan. Terserah Tuhan memperlakukan anak yang dia minta itu. Karena untuk mendapat anak inilah, katanya, aku berdoa dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Aku serahkan dia. Kata Hana ketika menyerahkan Samuel kecil kepada Imam Eli. Sobat Maestro, bagi Hana, Samuel itu adalah dari Tuhan. Apa yang dari Tuhan hanyalah untuk Tuhan. Samuel diserahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya, nama Tuhan. Sobat Maestro, Hana tidak melupakan nazarnya, janjinya kepada Tuhan. Allah telah memperhatikannya dan Hana benar-benar menyerahkan anaknya kepada pemiliknya, yaitu Tuhan. Hana tidak merasa rugi atau kehilangan ketika ia menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dia bersuka cita dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Di samping itu, dia juga mempersembahkan korban persembahan berupa seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, lalu 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Itu yang dipersembahkan oleh Hana kepada Tuhan. Selain dia mempersembahkan anaknya juga untuk Tuhan.
Sobat Maestro, di dalam 1 Samuel 2, yaitu selanjutnya dari 1 Samuel pasal 1, ayat yang 1 Samuel 2 ayat 1-10 ini mengungkapkan betapa bersukacitanya hati Hana karena perbuatan yang dilakukan Tuhan kepadanya. Nah, Sobat Maestro, ini sebuah cerita yang indah dari Alkitab yang terjadi sungguh-sungguh. Dan Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Apa yang dipandang aib bagi manusia diubah sedemikian rupa sehingga menurut rencana Allah itu menjadi indah. Semua adalah untuk kemuliaannya. Sobat Maestro yang dikasihi Yesus Kristus, apa pelajaran yang dapat kita petik? Sobat Maestro, ketika ada yang saat ini merasa dalam posisi seperti Hana, mungkin terjepit dalam situasi yang membuat kita tidak bisa keluar dari masalah, tapi harus dihadapi. Mungkin ada yang sedang sakit hati karena ditekan dan dihina, apalagi diperlakukan tidak adil. Sobat Maestro, banyak sekali istri-istri yang dikecewakan atau yang kecewa karena suaminya berselingkuh. Apa yang kita lakukan? Bagaimana respon kita sebagai wanita? Sobat Maestro, inilah sebuah contoh dari seorang wanita yang tertekan, yaitu Hana. Dia berespon positif. Hana tidak minta cerai, tidak bertindak sama seperti yang dia terima, tapi respon Hana adalah lari kepada Allah. Dia berdoa kepada Tuhan dan terus-menerus berdoa sehingga dia mendapat kasih karunia. Memang Sobat Maestro, kita tahu semua untuk berdoa itu atau untuk menunggu jawaban doa itu perlu waktu. Mungkin langsung dijawab, mungkin harus tunggu, tapi juga mungkin jawabannya tidak. Semuanya memerlukan waktu. Mungkin ada yang hanya 1 hari dijawab Tuhan. Ada yang 1 minggu mungkin dijawab Tuhan. Ada yang 1 bulan sudah dijawab Tuhan. Tapi ada yang bertahun-tahun lamanya mungkin belum juga dijawab oleh Tuhan doanya. Tapi Sobat Maestro, ada kuasa doa yang luar biasa yang akan menghasilkan jawaban ketika kita berdoa. Sama seperti Hana yang berdoa, bergumul, berjuang menghadapi sekitarnya, bahkan menghadapi dirinya sendiri yang mungkin tidak mudah. Saya percaya itu tidak mudah untuk menghadapi dirinya sendiri. Pasti sangat sedih. Dia sangat kecewa, mungkin juga sangat putus asa. Tetapi ketika dia datang berdoa, berkata-kata kepada Tuhan, bergumul, berjuang menghadapi apa yang dialaminya, dan bersama Tuhan, Hana bisa melewatinya. Memang doanya akhirnya dikabulkan. Sobat Maestro, mungkin saat ini ada di antara kita, di antara Sobat Maestro dan saya, yang mungkin sedang ada dalam situasi dan kondisi yang sulit. Mungkin tidak sesulit Hana, atau mungkin lebih sulit dari Hana. Ketika mungkin dibohongi, diselingkuhi, bahkan ada yang disakiti karena KDRT. Atau mungkin juga bukan masalah suami istri Sobat Maestro. Mungkin saat ini ada Sobat Maestro yang dalam keadaan situasi dan kondisi yang sulit karena ekonomi, karena keadaan Indonesia yang saat ini sedang terjadi sesuatu. Atau juga mungkin sedang menghadapi masalah di dalam pelayanan, mungkin karena dibully, karena dilecehkan, tidak dianggap, tidak dihargai, atau mungkin ada hal-hal yang lain, penderitaan-penderitaan yang lain. Mungkin sedang menghadapi suami yang sedang sakit dan tidak sembuh-sembuh, yang harus dirawat bolak-balik ke rumah sakit atau dirawat di rumah bertahun-tahun, sehingga kita harus melayaninya dengan kesetiaan, harus melayaninya dengan kesabaran, harus melayaninya dengan ketekunan. Atau mungkin ada yang sedang menghadapi kesulitan dengan masalah perusahaan, atau sedang masalah dalam pekerjaan dan bisnisnya, atau dengan usaha mencari masukan, mencari uang. Sobat Maestro, apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah kita kembali diingatkan oleh seorang wanita yang bernama Hana, bergumul dan berjuang
datang kepada Tuhan, mengatakannya semua isi hatinya kepada Tuhan, dan terus-menerus dia berkata-kata kepada Tuhan, sampai Tuhan bertindak. Dia berjuang melewati apa yang dialaminya. Sobat Maestro, biarlah setiap kita juga boleh datang kepada Tuhan karena ada kuasa doa yang luar biasa di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Doa orang yang benar, kalau dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Biarlah setiap kita boleh percaya bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu. Mari kita renungkan bersama-sama. Doa akan menghasilkan jawaban dan doa bisa mengubah keadaan. Karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Dan biarlah setiap kita juga boleh yang punya andil untuk berdoa, berdoalah. Karena percayalah bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan memberikan jawaban yang seperti apa yang Tuhan mau sesuai dengan kita sekalian. Dengan kemampuan kita, dengan keadaan kita, dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan, kami tidak pernah bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau. Dan ketika kami datang di hadapan Tuhan, di dalam kerinduan kami, di dalam jeritan kami, di dalam seruan kami ketika kami berdoa, Tuhan mendengar. Engkau yang memimpin kami menjadi orang-orang yang benar. Sehingga kalau kami berdoa, kami yakin doa kami sangat besar kuasanya dan Tuhan mendengar. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari seorang wanita, Hana, dan kami juga boleh belajar dari setiap pengalaman kami masing-masing. Dan Engkau yang akan menolong kami untuk kami boleh menjadi saksi Kristus. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah jawaban. Dan Tuhan juga adalah solusi bagi setiap kehidupan dan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Amin.
Sobat Maestro, saya percaya setiap kita diberkati oleh apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Dan biarlah setiap kita boleh mengalami apa yang Tuhan mau supaya kita alami, sehingga kita boleh dekat dengan Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, dan Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita. Tentunya juga kalau kita berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Baiklah Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Mitzi Angriani akan segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.